aja nanti. Ada di sini dong. Di sini loh. Cepetan. Aduh, nanti. Ya bisa. Wah, saya akan malah ibu-ibu. Awak mesti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita cintai, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zul Hasan, kita berikan tepuk tangan. Hadir bersama Pak Sekjen, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sekjen. Dan yang sangat kita cintai, abang kita Rocky Gerung. Lengkap hari ini juga Mas EF hadir dan Mbak Sandrina. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau berdua. Ada juga Mas Widi. Mas Widi juga hadir ini, yang seringkali juga muncul di TV. Pak Sugeng, dan baik dari saudara-saudara kita yang dari Partai Amanat Nasional maupun dari kalangan umum, pertama patutlah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, tapi hari ini hadir di hadapan kita orang-orang yang kita tunggu, orang penting, nanti akan disajikan dalam bentuk-bentuk yang menarik. Hadir Ketua MPR kita Bang Zul Hasan, juga Bang Rocky Gerung, dan juga EF. Tentu seringkali kita melihat survei-survei, tetapi Mas EF ini surveinya insya Allah selalu tepat. Kita berharap hari ini adalah hari yang sangat penting. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat datang, selamat kita berakal sehat, berpikiran sehat, dan kemudian nalar yang sehat. Karena itulah sesungguhnya yang diperlukan oleh bangsa ini, dan bangsa ini akan menemukan detik-detik ketika tanggal 17 April nanti akan menemukan orang-orang yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting hari ini kita akan bicara mengenai pikiran, akal, dan nalar. Dan yang hadir adalah Presiden Akal Sehat.
Saudara-saudara, 42 hari lagi kita akan sampai pada tanggal 17 April 2019, hari pencoblosan pemilihan umum 2019. Bagi saya, bagi Partai Amanat Nasional, dan bagi kita semua, 17 April bukanlah sekedar peristiwa melubangi kotak suara. 17 April adalah hari penentuan masa depan. Lebih dari 100 juta pemilih akan mendatangi tempat-tempat pemungutan suara dan membuat keputusan penting tentang masa depan Indonesia, masa depan kita, dan masa depan rakyat Indonesia. Maka sejatinya 17 April bukanlah hari besar bagi para calon anggota legislatif saja, atau partai politik serta calon presiden dan wakil presiden belaka. Lebih dari sekedar itu, 17 April adalah hari besar warga negara. 17 April adalah hari pembuktian kedaulatan warga negara. Saudara-saudara sadar, sederhana sebetulnya bagi rakyat Indonesia yang menganggap hari ini sudah bagus, hari ini mengelola negara sudah baik, hari ini ekonomi sudah bagus, silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita punya harapan bersama Partai Amanat Nasional. 17 April menentukan, saudara-saudara, boleh juga kita katakan referendum untuk menentukan arah masa depan Indonesia. Apakah ingin terus seperti ini, ataukah perlu harapan baru? Rakyatlah yang akan memutuskan 17 April mendatang. Jadi saudara-saudara, 17 April bukan perang total, bukan juga perang Badar, tetapi 17 April adalah menentukan arah Indonesia, pemilihan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya dan Partai Amanat Nasional, pemilihan umum bukan sekedar persoalan sukses atau gagal meraih kursi atau merebut jabatan publik. Bagi Partai Amanat Nasional, pemilu adalah peristiwa sakral serah terima amanat. Pemilu adalah peristiwa sakral. Pemilu adalah tempat diikatnya komitmen di antara warga negara dengan para calon pejabat publik, lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam peristiwa ini, warga negara memberikan mandat atau amanat kepada para calon pejabat publik yang mereka pilih. Lalu pejabat publik yang terpilih berkewajiban mengemban mandat atau amanat itu dalam jabatannya. Kemuliaan pemilu sebagai sebuah peristiwa akan terjaga manakala mandat atau amanat itu tertunaikan dengan baik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Partai Amanat Nasional memaknai pemilu sebagai hari besar kedaulatan rakyat. Partai Amanat Nasional memahami pemilu sebagai peristiwa sakral serah terima amanat dari rakyat kepada kami. Maka berbekal pemahaman itu, Partai Amanat Nasional merumuskan sukses pemilu 2019 sebagai sukses dua sisi. Di satu sisi, sukses pemilu 2019 bagi kami adalah berhasil mendapatkan dukungan rakyat sebesar-besarnya. Sukses pemilu 2019 adalah berhasil meraih kursi sebanyak-banyaknya. Tetapi hanya satu sisi saja. Sukses yang hakiki harus disertai oleh sukses di satu sisi lainnya, yaitu sukses mengemban amanat mulia dari rakyat sepanjang 5 tahun selepas pencoblosan 17 April mendatang. Sukses hanya menjadi sempurna manakala bukan hanya suara dan kursi yang berhasil kami raih, tetapi rakyat dan umat merasa kami ada di pihak mereka dan menjadi pembela mereka. Prof. Rohmi, bukan gerung sebetulnya ya, gerung. Gerung yang betul. Kalau gerung itu identik dengan raung, menangis. Kalau ini dia tidak menangis, membuat orang menangis iya. Ini Presiden akal sehat,
yang tadi secara spontan mengatakan PAN itu adalah partai andalan negara ya. Kita perlu ucapan-ucapan spontan yang cerdas seperti ini. Pak Zul akan segera meninggalkan acara karena harus kembali ke Jakarta, jadi kita akan lanjutkan. Saya Sandrina Malakiano senang sekali berada di sini. Saya di sini memang sebagai mantan pacar, tapi sebetulnya saya juga Deputi CEO Polmark Indonesia. Dan hanya karena Partai Amanat Nasional ini langka, publik tidak pernah melihat kami satu panggung. Jadi hanya untuk PAN kami selenggarakan ini dengan saya memandu, sementara founder dan CEO Polmark Indonesia sekaligus saya undang Bapak R. Saifullah Fatah akan menjadi narasumber saya. Sweet. Saya undang juga, silakan Prof. Rocky Gerung. Luar biasa, baru mendarat dari Jepang larut malam tadi malam, dan demi forum ini tidur di bandara untuk langsung terbang ke Surabaya bersama kami pagi ini. Silahkan, sehat terus ya Prof. Baik, saya mohon izin, ini karena sofanya pendek, kayaknya saya harus singkirkan. Kalau tidak wajahnya tidak terlihat. Maaf ya Mas, terima kasih banyak. Silakan duduk. Tadi di awal sudah dikatakan oleh Pak Zulkifli Hasan, 42 hari lagi akan menjadi hari yang amat sangat penting. Saya sangat bersyukur bisa hadir di forum ini, dan saya ingin memulai dengan memberikan apresiasi pada 3 pihak yang menurut saya luar biasa. Yang pertama adalah saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang memenuhi ruangan yang tidak kecil ini, ikhlas meluangkan waktu, meringankan langkah untuk membicarakan masa depan kita bersama. Terima kasih. Yang kedua yang juga luar biasa adalah Pak Zulkifli Hasan, tadi sudah disampaikan oleh Sandrina, dalam keadaan yang belum sepenuhnya pulih dari sakit, tetapi dengan penuh semangat bukan saja hadir tetapi juga menyampaikan pidato kerakyatan dan keumatan yang menggugah. Terima kasih Mas Zulkifli Hasan. Dan satu lagi adalah orang yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu Rocky Gerung, yang sampai menginap di bandara untuk bisa hadir di forum ini. Baik, saya punya kewajiban untuk menyampaikan hasil survei di 73 dapil, dan survei ini harus saya tegaskan dari awal. Sedari awal adalah bagian dari kerjasama di antara Polmark Indonesia dengan Partai Amanat Nasional. Kami dari Polmark Indonesia tidak pernah menutup-nutupi dengan siapa kami bekerja sama. Ketika harus mengumumkan hasil survei di DKI Jakarta tempo hari, kalimat pertama yang saya ungkapkan adalah survei ini adalah hasil kerjasama Polmark Indonesia dengan Anies Sandi. Ketika dulu di beberapa pilkada yang lain kami harus menyampaikan survei, termasuk dalam Pilpres 2014, maka kami selalu sampaikan dengan siapa kami bekerja sama. Menurut saya itu adalah awal yang semestinya menjadi tanggung jawab moral setiap lembaga survei. Di Indonesia ada salah paham yang ikut dibangun oleh lembaga survei, seolah-olah kalau lembaga survei bekerja sama dengan satu pihak, maka hasil surveinya akan bias sesuai dengan keinginan pihak itu. Itu bukan survei, itu survei-surveian. Sebuah survei bekerja sama dengan siapapun harus bersetia pada data, bersetia pada apa yang didapatkan dari wawancara dengan responden di lapangan. Itulah hal yang tidak boleh dikhianati oleh setiap survei. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ada 73 survei di 73 dapil, tadi sudah dijelaskan. Dan keunggulan dari data ini dengan demikian adalah dibandingkan dengan satu survei nasional dengan jumlah responden yang tentu saja terbatas, maka survei ini jauh lebih bisa memotret kenyataan politik dengan detail pada tingkat lokal. Survei ini tidak memotret Indonesia dari Jakarta, dari kacamata besar, dari pandangan besar dengan jumlah orang yang terbatas. Survei ini melihat dari kacamata lokal. Publik Indonesia supaya juga terbuka terhadap data paling, sebut aja data paling dungu sekalipun, dibuka ke publik, jangan disimpan itu. Karena kebenaran itu ada karena disinari matahari. Orang tidak takut mengucapkan benar karena kebenaran dibongkar oleh sinar matahari. Yang suka berbohong itu biasanya digorong-gorong, nggak kena matahari. Nah, kita ingin pastikan bahwa data tadi juga dengan gampang akan dibantah oleh petahana. Pasti akan dibantah dengan memutar statistik. Tapi soalnya kenapa nggak dibuka? Walaupun membantah dengan cara berbohong, ya ucapkan ke publik kebohongannya supaya nggak ada yang disembunyikan. Dan itu yang saya nggak lihat. Karena itu saya nggak pernah percaya statistik dari pemerintah. Saya nggak pernah percaya konferensi pers pemerintah. Karena nggak ada pertanggungjawaban metode, nggak ada pertanggungjawaban etika penelitian, dan nggak ada pertanggungjawaban keadilan. Itu soalnya saya ucapin selamat 10 tahun Walmart dulu, karena dengan konsistensi itu keyakinan orang terhadap sifat akademik dari pollster kita bisa dipulihkan. Karena sekarang saya setiap pagi itu dapat meme dari seorang pollster yang isinya ajaib. Jadi headline jadikan dasar untuk menghitung elektabilitas. Tentu saja dia pilih headline yang menguntungkan petahana. Coba headline di koran tadi, Tribun apa tadi? Itu di depan saudara. Masih itu, ya itu ada wajah saya, wajah EF dan wajah Pak Jul Hasan, dan wajahnya sumber apa tuh? Baru 5,9 aja udah segitu senyumnya. Nah, kita mau agar supaya publik ini tumbuh di dalam kecerdasan, bukan tumbuh dalam kebohongan. Tema kali ini memperlihatkan bahwa kalau kita bertanya misalnya, mengapa ada undecided voters yang justru bertambah ketika waktu menyempit. Orang yang undecided, dia masih undecided terhadap petahana. Karena mestinya udah ada captive market pada petahana. Tapi nyatanya bertambah, digabung agregatnya jadi 48,sekian%. Dan itu mencengangkan kita. Karena seluruh kartu suksesnya sudah dikeluarkan dari kantong presiden. Untuk memperlihatkan sukses ekonomi, semua kartu sudah dikeluarkan. Terakhir kartu prakerja. Ada namanya kartu prakerja. Ada kan? Kalau Anda belum bekerja, Anda akan digaji oleh pemerintah berdasarkan kartu prakerja itu. Kartu prakerja. Semua kartu udah dikeluarin, tinggal satu kartu di saku beliau. Namanya kartu pradungu. Dan kelihatannya kartu itu nggak akan dibagikan, mau dipakai sendiri. Apa yang menerangkan misalnya undecided itu bertumbuh? Tentu saya bisa kasih sinopsis terhadap data statistik. Tapi saya dalam 3 bulan ini diseret oleh keinginan untuk menghasilkan perubahan, dan ada di 3-4 kota, di 3-4 titik universitas, segala macam setiap hari. Dan saya merasakan ada gairah untuk perubahan. Belum pernah misalnya dalam sejarah Republik Indonesia
ada politik emak-emak yang nggak dimengerti oleh para peneliti atau wartawan asing. Dari mana munculnya kekuatan penggerogot seorang petahana ini? Jelas politik emak-emak bertanggung jawab menggerogoti seorang petahana. Dulu ada Dharma Wanita, tapi itu mobilisasi. Sekarang politik mama itu tumbuh dengan kesadaran keinginan akan perubahan. Dan seragam mama tidak tergantung pada seragam suaminya. Organisasi mama tidak tergantung pada organisasi suaminya. Jadi itu yang menerangkan ada kemandirian baru di dalam politik Indonesia, kesadaran baru yang betul-betul independen. Hanya mama ini cuma diorganisir oleh satu prinsip, yaitu keadilan sosial. Dan keadilan sosial itu tepat sekali isunya tentang ekonomi itu 3 kali disebut. Sama seperti dulu slogannya apa namanya di Amerika, di ekonomi isi cepit. Apa problem dalam setiap pemilu? Ekonomi goblok. Kira-kira begitu pengendalian kita. Tetapi dipromosikan terus seolah-olah ekonomi kita bertumbuh dengan statistik yang dipalsukan. Kalau dikatakan misalnya ya ada 5,1%, seluruh cerita sukses itu akhirnya mau bikin jalan tol kayak mau bikin jembatan segala macam infrastruktur, faktanya cuma 5,1%. Bagus nggak? Bagus. Kalau pemerintah sebelumnya 2%. Tapi pemerintah sebelumnya 6%, artinya buruk. Kalau cuma bikin jalan tol itu ngumpulin tukang 1 jam bikin jalan tol asal ada uang itu jadi jalan itu. Jadi bagaimana mungkin negara mempromosikan prestasinya pada sekedar membangun jalan tol yang adalah pekerjaan sangat teknis, dasarnya cuma utang. Siapapun bisa lakukan itu. Pada saat yang sama jalan tol dibangun, PBB, lembaga riset internasional, mengeluarkan data bahwa penganggur terbesar per hari ini di Indonesia adalah mereka yang berusia antara 17 dan 26 tahun. Artinya millennials yang punya kecemasan terhadap masa depan. Dibaca oleh survei kecemasan itu. Yang membaca mereka adalah mama. Karena pada tubuh mama seluruh jenis ketidakadilan dirasakan dari bangun pagi sampai tidur malam. Jadi kalau kita belajar tentang keadilan ekonomi, tatap mata mama, bukan tatap statistik negara. Pada mata mama kita tahu tentang kecemasan hidupnya. Yang pagi-pagi mesti membagi uang belanja dan harus menyisakan agar supaya nanti malam anaknya itu besok paginya masih punya jajan, uang jajan. Jadi kita merasakan itu bukan karena pameran statistik, tapi kan hal yang real yang dihadapi oleh kalangan yang disebut sebagai mama ini. Jadi saya kasih catatan bahwa seluruh sukses yang dicapai oleh negara itu isinya betul-betul ada pencitraan dan pencitraan yang dulu karena berubah-ubah jenis pencitraan. Nah, teman-teman, kalau kita pastikan misalnya bahwa kepentingan kita dengan politik bukan sekedar untuk supaya Pak Prabowo, sering dikatakan bahwa saya sedang mempersiapkan karpet merah buat Pak Prabowo. Saya nggak ada urusan dengan warna karpet Pak Prabowo nanti di istana, mau biru kayak hijau segala macam. Tapi kita mesti pastikan bahwa supaya karpet itu bisa digelar di istana, hanya berhak menggelar itu adalah mama. Kita gulung dulu karpet merah yang udah pasti. Jadi orang itu yang menerangkan kenapa orang kemudian masuk lagi pada keraguan-keraguan yang disebut anti voters. Karena melihat bahwa selama 1 bulan terakhir juga nggak ada isinya kampanye presiden, yang ada adalah mengajak orang untuk perang-perang. Di sini kita semua sumringah, ketawa itu 4 orang itu senyumnya bisa jadi iklan bersama kayak saudara. Karena ada kegembiraan yang berpolitik. Orang
perang. Jadi dari segi gimmick politik, saya percaya bahwa publik Indonesia bergairah untuk menyambut perubahan. Setiap kali ketemu mama nggak ada yang cemas dengan perubahan. Seluruh energi dihasilkan dari pagi hari untuk memenangkan kemungkinan baru. Nah, kita ada di situ dalam keadaan seperti itu. Seluruh sukses yang kita lihat, apapun dalih yang diucapkan oleh petahana dibatalkan juga dengan sendirinya oleh kasus-kasus yang setiap hari kita saksikan bersama-sama. Jadi model semacam ini, kalau kita bikin proyeksi ke depan, artinya ada kemuakan terhadap pencitraan, muak terhadap pencitraan, dan itu menyebabkan radikalisasi. Lain kalau misalnya petahana hanya dicitrakan dengan satu identitas. Ini ganti-ganti identitas, kadang-kala jadi petinju, kadang-kala jadi pemanah, kadang-kala jadi apa namanya, naik motor gede, kadang-kala jadi raja, dikasih mahkota. Jadi apa yang otentik pada beliau? Ganti-ganti kostum, artinya nggak ada yang identik, nggak ada yang otentik pada yang bisa lakukan. Nah, saya bergembira karena di berbagai tempat saya bicara dengan orang yang sangat sederhana, yang mungkin mewakili rasa keadilan bangsa ini. Saya pernah cerita bahwa suatu waktu saya di Banyuwangi bertemu dengan di bandara, dihadang oleh seorang ayah. Dia bilang, "Pak Rocky, sebentar saya mau bicara." Tugas dia bicara. Saya pikir dia bawa sebab apa kalau menghadang saya di bandara. Dia bilang begini, "Saya mau cerita, saya dari Palembang, 3 anak saya sekolah di Jember. Saya sekolahkan karena waktu saya merencanakan kehidupan kami, harga sawit, dia punya sedikit kelapa sawit, itu Rp3.000 per kilogram. Sekarang sawit tinggal Rp450 pada waktu dia cerita. Jadi dia mesti putuskan 2 dari anaknya mesti dia bawa pulang ke Palembang. Di mata pemerintah itu masuk fluktuasi harga, tapi buat dia itu hidup dan matinya, harga dirinya. Karena dia mesti terangkan nanti pada tetangganya di Palembang, kenapa dia harus bawa pulang 2 anaknya? Apa karena bodoh? Apa karena DO? Si anak juga mesti menjelaskan pada teman-teman kosnya di Jember, kenapa dia mesti dibawa pulang? Apa karena narkoba? Jadi kita bisa bayangkan bahwa yang disebut keadilan itu adalah pengalaman konkret manusia, bukan sekedar data statistik. Saya bahkan membayangkan sebelum ayah itu tiba di Banyuwangi, tadi malam di Palembang dia masih bertengkar dengan istrinya, karena mesti putuskan anak yang mana yang mesti dibawa pulang. Istrinya mungkin bilang, kenapa kamu ayah tidak cari kerjaan lain? Ayahnya bilang, saya tidak punya kerjaan lain, karena saya tahu saya merancang rencana untuk menyekolahkan itu ketika presiden terpilih mengatakan akan ada stabilitas harga. Jadi yang bertanggung jawab terhadap rasa malu keluarga itu ya presiden, karena presiden tidak menjamin kelangsungan hidup dari si 2 anak itu. Begitu cara kita mengorganisir pikiran supaya kita paham apa itu ketidakadilan. Jadi perencanaan sosial keluarga didasarkan pada janji presiden. Karena itu dia berani kirim 3 anaknya. Sekarang janji presiden dibatalkan oleh pencitraannya sendiri. Bagaimana mungkin ekonomi tumbuh kalau semua uang itu ada di kartu? Masa saya bisa murah pakai kartu? Saya bicara dengan saudara saya Dini tentang soal-soal semacam ini, dan dia bisa terangkan dengan sangat bagus bahwa ekonomi itu harusnya beredar berdasar fasilitas uang supaya seluruh rakyat itu dihidupkan dengan uang yang beredar, bukan kartu. Kartu itu begitu Anda gesek di sebuah toko serba dia nggak berputar lagi di desa itu, langsung pergi ke pusat tokonya di ibu kota. Jadi kegagalan demi kegagalan kita saksikan secara kasat mata. Dan itu bukan
bukan sekedar menjengkelkan, tapi memalukan karena dipamerkan di setiap hari. Artinya, saya baca Menteri Keuangan mengatakan, ya bagus kartu prakerja. Seolah-olah rasionalitas ekonomi membatalkan ambisi untuk elektabilitas. Seharusnya pers itu bongkar skandal-skandal ekonomi semacam ini. Tapi sering saya katakan bahwa pers itu cuma jadi humasnya pemerintah, bukan lagi mengolah kapasitas publik untuk berpikir. Jadi terus-menerus kita hidup di dalam kecemasan terhadap masa depan. Dengan kata lain, undecided voter itu artinya tiba pada kesimpulan bahwa dia akan menunggu pemerintahan baru untuk membuat perencanaan keluarga yang lebih masuk akal. Itu hal yang kecil, yang simpel sebenarnya. Kalau soal jalan tol, udah berkali-kali saya terangkan, jalan tol itu membelah masyarakat. Mudaratnya itu lebih buruk daripada manfaatnya. Karena tidak didasarkan pada perencanaan sosial yang matang, hanya demi ingin cepat-cepat menggunting pita sampai guntingnya habis, kadang-kadang pakai gunting kuku agar supaya ada berita. Terakhir 2 hari lalu saya baca tanah yang digusur untuk jalan tol dari Pemalang sampai Semarang itu belum dibayar. Jadi di mana adilnya? Tapi kalau diceritakan pada publik, nanti ada orang yang bilang kan bagus ada jalan tol, karena dibius dengan pencitraan. Padahal yang bilang bagus ada jalan tol itu cuma punya motor bebek, kan nggak punya mobil, mana ada motor bebeknya jalan tol. Jadi saudara-saudara, Partai Amanat Nasional diminta bukan sekedar menjadi partai yang akan menggunakan pemilu atau menguasai parlemen secara lebih banyak, tetapi menghasilkan kebijakan yang berkualitas terhadap keadilan. Dan yang publik. Saya nggak terlalu ragu partai yang penting lurus threshold, tetapi menempatkan orang yang punya jalan pikiran di parlemen. Karena dari situ kita lihat kualitas kebijakan. Jadi saya percaya bahwa ini partai yang di era reformasi didesain untuk mengumpulkan pikiran terakhir dan terbaik sisa-sisa reformasi. Dalam pembentukannya mulai dari marah segala macam, saya ikut di dalam diskusi-diskusi. Ada desain itu bahwa politik itu bukan sekedar pemerintahan orang, tapi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dan PAN dari awal adalah upaya untuk menghasilkan pemerintahan akal. Itu disebut pikiran, akal, dan nalar. Maksud itu ya, PAN itu kelebihan pikiran, kelebihan akal, kelebihan nalar. Ada yang kekurangan tiga-tiganya. Pikirannya buntu, akalnya miring, nalarnya dulu. Tapi ingin bertahan. Jadi teman-teman semua, sebelum kita bercakap-cakap, satu hal ingin saya tegaskan dalam forum ini bahwa kita harus berani merumuskan keadaan terakhir dari bangsa ini, yaitu bangsa yang dipecah belah oleh arogansi kekuasaan, bangsa yang kehangatan peradabannya, kehangatan berwarga negara sama sekali tak terlihat. Sehingga ada 2 hal yang mesti kita pikirkan hari ini. Satu adalah memenangkan perubahan, dan 2 merekatkan ulang kemajemukan dan persahabatan warga negara. Jadi sembari kita berpikir tentang pemilu, kita juga berpikir tentang persahabatan warga negara, citizenship. Karena cuma itu dasar kita berpolitik. Sekali itu gagal, maka dengan mudah kepentingan asing, kekuatan-kekuatan ideologis mengkorek-korek basis persatuan kita, lalu kita runtuh karena rapuh di dalam pergaulan warga negara. Jadi sekali lagi saya terima kasih karena EF akhirnya mengambil inisiatif untuk menjadi pendorong demokrasi tanpa berhitung terhadap untung rugi memamerkan data tarik. Mungkin ada menganggap bahwa
berharap datanya itu di atas yang dipamerkan. Tapi justru dengan pengetahuan dasar itu ada kalkulasi yang lebih rasional untuk maju memenangkan perubahan. Petahana tentu akan bilang enggak, kami udah 60%, kalian baru 30%. Benar, kalau margin of error-nya 100 sih benar. Nah, teman-teman, terakhir adalah saya akan terus terlibat dalam upaya untuk mendorong perubahan ini. Dan ada banyak kebaikan, ada banyak halangan. Tapi kita ingin pastikan bahwa bangsa ini satu kali dalam sejarah bangsa ini bukan sekedar menyatakan, memastikan bahwa fondasi demokrasi harus dipimpin oleh mereka yang cukup punya akal, cukup punya pikiran, dan cukup punya nalar. Karena itu perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mereka yang tidak punya pikiran, kekurangan akal, lemah dalam nalar, seharusnya tahu diri untuk yang minimal tidak berbohong, minimal tidak menyewa konsultan abal-abal untuk menaikkan elektabilitas. Nah, kita ingat bahwa negeri ini dimerdekakan oleh kekuatan berargumen. PAN hidup dengan kemampuan berargumen. Jadi saya percaya bahwa PAN ini betul akan jadi partai andalan negeri. Nah, sekali lagi saya kira itu nanti kita diskusi. Tapi saya ingin pastikan bahwa setelah kita bicara sore ini sampai malam, nanti Anda bisa bikin sebagai renungan. Pastikan bahwa besok pagi matahari biru itu akan kita terbitkan dari Surabaya dan tidak akan tenggelam sampai 17 April 2019. Yang saya kehendaki sekarang adalah sembako murah. Betul nggak, Mak? Dan untuk bapak-bapaknya, anak-anak muda, yang saya kehendaki adalah cari kerja itu gampang. Betul nggak, Bapak-bapak? Nah, kenapa ada disconnect yang begitu besar antara komunikasi yang disampaikan kepada publik dan apa yang dikehendaki oleh publik itu sendiri? Sekian, Prof. Terima kasih. Bisa dibikin, kalau tingginya cuma 6 meter, dibikin 7 meter supaya jumlah semen yang dipakai lebih banyak. Karena dari setiap sak semen ada yang dicuri. Betul itu. Jadi itu soalnya sebetulnya. Yang orang anggap ya biasa aja. Tapi kita yang ingin untuk mengulas secara masuk akal proyek-proyek itu, tahu bahwa itu ada sumber uang. Import adalah untuk rent seeking, untuk cari rentnya semua. Demi itu. Jadi kalau ditanya kenapa infrastruktur dibangun, satu untuk pencitraan, dua untuk rentnya. Itu aja. Dan itu nggak ada hubungannya dengan kenikmatan emak-emak. Bahkan saya pernah terangkan bahwa Pak Jokowi bilang sekarang dia bisa nikmati jalan tol dari Monas sampai Solo dalam waktu 6 jam. Oh, tentu aja dengan 200 rombongannya. Tapi ketika dia menikmati mulusnya jalan tol, itu Pantura itu mati ekonominya karena nggak ada yang mampir di Florasin, Batik Pekalongan nggak ada yang beli, warung Tegalnya tutup, warung remang-remang di Indramayu juga itu tutup. Jadi dia mematikan ekonomi sebetulnya dari segi itu. Jadi pencitraan itu buruk bagi keadilan sosial. Itu soalnya. Jadi saya nggak khawatir bahwa kemarin saya berupaya untuk pulang dari bandara ke arah Jakarta. Keretanya udah nggak ada. Yang dulu disebut 13 menit sekali, sekarang 25 menit sekali. Satu gerbong isinya 4 orang. Kan orang berhitung dari, kan itu juga pencitraan kan, kereta bandara itu. Satu orang sekarang 90.000. Kalau dia keluarga 4 orang 360.000. Itu cuma sampai di Manggarai. Dia ke Kebayoran dia naik taksi lagi kan. Dia kenapa nggak naik taksi aja sekalian Grab dari yang jauh lebih murah cuma 200.000 paling banyak. Jadi kalkulasi itu nggak dihitung, tapi memang itu
proyek pencitraan dan proyek untuk mencuri rente selisih antara harga-harga bahan untuk membangun infrastruktur itu, saya kira. Dan itu sekarang terkuat jelas justru karena ditegur oleh Bank Dunia yang merasa bahwa kualitas infrastruktur kita itu dibandingkan dengan standar luar negeri, kalau dijual ke asing pun nggak ada yang beli karena kropos, karena mudah hancur. Jadi itu soal utama kita. Terima kasih. Pak M mau menambahkan mungkin kenapa kalau dilihat dari strategi untuk pemenangan, apa iya setidak mengerti begitu sampai ada gap apa yang dijual dengan apa yang diharapkan oleh pembeli, oleh masyarakat, kok tidak connect? Menurut saya kita harus bedakan dua jenis orang atau dua jenis politisi. Ada politisi atau pejabat yang memang pintar memasarkan kebijakan, ada yang sekedar pintar menjual kebijakan. Pemasar itu harus bermula dari apa yang diinginkan calon pembeli. Itu ciri-ciri pemasar. Ilmu marketing adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana memahami keinginan customer, pembeli. Orang yang cerdas, pandai memasarkan adalah orang yang pandai menyediakan barang atau jasa atau apapun yang persis jadi kebutuhan calon pembeli. Kalau dia melakukan itu, kita sebut dia seorang pemasar yang baik. Penjual tidak. Penjual tidak pernah bermula dari apa yang diinginkan pembeli. Penjual bermula barang apa yang dia punya yang harus terjual. Saya lihat mungkin ada penilaian yang keliru selama ini terhadap pejabat. Dikiranya dia pemasar, padahal penjual. Kalau dia pemasar, tidak akan ada kesenjangan. Apa yang dia kerjakan, apa yang dibangun, persis sejalan dengan apa yang diinginkan oleh warga. Kalau itu yang terjadi, maka kita sebut dia pemasar. Kalau dalam politik disebut sebagai pemasar politik, political marketer. Kalau kemudian ternyata itu tidak terjadi, maka kesimpulan harus diubah. Ternyata yang bersangkutan bukan ahli pemasaran, yang bersangkutan hanya pandai menjual. Persoalan akan muncul karena kualitas barang yang dijual semakin jelas terlihat setelah sekian lama beredar di pasar. 2014 barang itu belum terlalu jelas. 2019 emak-emak dan semua yang tadi Mas Edi kutip sudah bisa melihat dengan jelas kualitas barangnya seperti apa. Kalau yang bersangkutan memaksakan juga menjual barang itu dan tidak belajar menjadi pemasar, ya memang selesai. Ya, menurut saya itu barangkali salah satu penjelasannya. Artinya kesimpulan kita keliru. Yang bersangkutan bukan political marketer, yang bersangkutan adalah political seller, penjual politik dan bukan pemasar politik. Kurang lebih. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya begini, saya ingat ketika jadi aktivis mahasiswa tahun 80-an, awal 80-an itu ada kesan saya, ada upaya memonopoli kebenaran dan kebenaran itu kebenaran umum. Misalnya begini, satu contoh misalnya, barangkali Pak Rocky juga bisa memberikan pencerahan kepada kami, istilah-istilah terlalu misalnya pluralisme, toleransi itu apa sebetulnya? Kadang-kadang mereka yang disebut sebagai kaum toleranis itu justru mengatakan bahwa ini bukan mereka yang sudah di imam salat. Kalau ada orang yang ini pengajian dihalang-halang, toh yang datang itu sebetulnya enggak bayar pun enggak datang dengan ikhlas, tapi dihalang-halang. Apakah toleransi itu ya monopoli kebenarannya atau barangkali seperti apa sih toleransi sebetulnya yang bahasa di mana itu kan pluralisme yang di mana itu
Saya pikir itu. Apakah sebenarnya petahana ini tidak harus mundur terlebih dahulu apabila menjalani masa kampanye? Padahal ya apabila kita mengacu ke Undang-Undang nomor 17 Undang-Undang Pemilu nomor 17 kalau tidak salah, bahwasanya memang petahana tidak perlu mundur, tapi saat melakukan kunjungan kerja ataupun kunjungan ke daerah itu juga bisa menjadi salah satu alasan mereka, salah satu penguatan mereka untuk melakukan kampanye secara terbuka seperti itu. Jadi gimana ya, untuk apakah memang harus mundur dulu atau tetap seperti itu? Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan sendirinya, misalnya tadi soal hukum, itu penegakan hukum, dipromosikan oleh kekuasaan bahwa ada konsistensi dalam penegakan hukum. Artinya hukum ditegakkan. Oke. Sekarang kita uji. Menurut lembaga-lembaga asing, demokrasi dan indeks hak asasi manusia kita turun. Sekarang kita hubungkan, apa artinya ada penegakan hukum tapi indeks demokrasi memburuk? Artinya hukum ditegakkan dengan cara otoriter. Itu isinya. Jadi dengan mudah kita lihat kontradiksi di dalam kebijakan. Nah, saya ingin agar supaya pembicaraan di ruangan ini soal harga, soal jalan tol, soal infrastruktur, soal hukum itu tidak lagi menjadi diskusi di antara kita, diedarkan di WA antar kita, tapi pembicaraan di sini harus juga tiba di pos ronda di desa paling dekat dengan lokasi saudara, harus tiba di warung-warung Indomie di pinggir-pinggir desa supaya terjadi pembicaraan yang lebih besar, meluas. Karena kita ingin pembicaraan di sini berubah menjadi suara di kotak suara pada tanggal 17 April. Jadi itu pentingnya kita berkumpul di sini untuk mendorong perubahan dengan cara membawa percakapan ini ke pinggir-pinggir desa. Karena mereka yang menjadi korban pemalsuan statistik, tentu dengan cara saudara masing-masing, tapi dengan kegembiraan, dengan kehangatan untuk menyapa. Itu rumusnya sebetulnya. Jadi hanya demi itu, ini ada hasil polling segala macam, terangkan saja. Bahwa yang disebut sebagai undecided adalah mereka yang kemudian membatalkan niatnya untuk memilih petahana karena setiap hari ada ketidakberesan di dalam kebijakan. Pakai bahasa yang sederhana, kasih contoh yang sederhana. Jadi sekali lagi tugas dari PAN adalah mengubah diskusi hari ini menjadi keputusan untuk menambah suara di kotak suara. Itu tugas kita bersama. Baik. Itu sebetulnya tugas untuk setiap warga negara ya, bukan hanya PAN ya, untuk mengawal, untuk menjaga, untuk melakukan perubahan. Ada pertanyaan yang tadi juga, yang kedua ingin tahu dari sudut pandang seorang Rocky Gerung tentang monopoli kebenaran dan dungu. Pluralisme itu apa sih sebetulnya? Toleransi itu apa sih sebetulnya? Kenapa kok seperti ini? Dari awal bangsa ini udah toleran. Sekarang dipecah-pecah oleh arogansi dengan kalimat yang macam-macam, kami Pancasila, kami apalah ya. Yang kadangkala di belakang kepalanya dia nggak merasa bahwa itu akan menyebabkan ada orang lain yang tersisih dalam pergaulan. Tapi itu memang yang disebut perang total. Dari awal kita tahu gejala itu, sekarang diberi nama, itu namanya perang total, menyingkirkan sesama warga negara demi mempertahankan arogansi. Yang sering diucapkan kan NKRI harga mati, kami Pancasila, kalian radikal. Itu bukan slogan-slogan toleransi, itu slogan agitasi sebetulnya. Kalau dibilang NKRI harga mati, berapa lama sih NKRI bertahan? Kalau terjadi perang di Cina Selatan antara Cina dan Amerika minggu depan menjelang pemilu misalnya, berapa lama kita bisa bertahan? Kita bisa bertahan lama kalau kita bukan bangsa importir, tapi karena kita bangsa importir, begitu terjadi perang, jalur impor kita ditutup oleh Amerika karena kita akan dibilang Anda Indonesia itu proksinya Cina tuh. Lalu berhenti suplai pangan di situ tuh. Anda nggak bisa lagi bikin Indomie malam-malam karena bawangnya udah nggak bisa masuk ke Indonesia, dijepit di Asia, di Laut Cina Selatan.
energi kita dari situ. Mesin-mesin perang kita nggak akan berguna kalau nggak ada energi, nggak ada bahan bakarnya, minyaknya kita masih impor segala macam. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang akan mengalami pendarahan lalu keguguran karena antibiotik nggak kita mampu pesan, kita impor antibiotik lewat jalur itu juga. Jadi Indonesia benar-benar bisa kolaps, NKRI itu bisa berakhir dalam 14 jam karena kita mengimpor segala soal. Yang kita nggak impor cuma kebohongan dan kedunguan. Saya mewakili Mak di Sidoarjo pada Pak Rocky, Bapak atau Mas ya? Mas Rocky ya? Biar mudah gitu ya. Gini, saya mau nanyakan apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk menghilangkan rezim-rezim asing yang menguasai perekonomian di negeri ini dan untuk menstabilkan kembali harga-harga pokok pangan atau roda perekonomian di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah begitu banyak secara masif kecurangan yang dilakukan oleh 01 dan itu pun dibuktikan di Facebook, di mana-mana terkait dengan TKA, terkait dengan pengelolaan kayak semacam debat kemarin. Debat yang kedua itu sangat kecewa saya karena kelihatan sekali kecurangan yang dilakukan ketika yang kedua itu tempatnya berbeda. Mudah-mudahan nanti yang ketiga tidak terjadi itu. Terus bagaimana dari tim 02 dari tim Pak Prabowo Sandi, apakah tidak mempunyai strategi secara politik bahwa kecurangan itu bisa diperlihatkan atau dipertontonkan di media mainstream, karena di bawah tidak akan melihat. Ketika kita di Facebook tidak apa, masyarakat tidak tahu. Tolong sampaikan Pak EF sebagai pembicara di sini bahwa itu harus disampaikan di media mainstream terkait dengan TKA yang datangnya malam-malam, terkait dengan bahwa BUMN juga akan dijual dan rugi, termasuk apa yang disampaikan bahwa di bawah juga belum dibayar itu sama BUMN yang tol itu. Pertanyaannya adalah yang kedua, bagaimana cara mendongkrak elektabilitas dari 28% tadi menuju ke 50%. Begitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kita ini di sini ini masalah dengan Prabowo Sandi ini untuk pemilihan presiden ini kita tuh adalah dengan masalah hati, ya. Sudah dalam keadaan calon marutnya negara kita ini, kita tuh masalah hati. Nah, saya menginginkan, saya mengharapkan sekali kita ini tidak ada uang, tapi kita berjuang. Jadi kita berjuang dengan harta, dengan jiwa dan raga. Saya mohon untuk 2019 ini jangan sampai dicurangi lagi. Bagaimana elit-elit politik yang di atas ini jangan diem seperti 2014. Itu yang kami harapkan. Karena kita sudah babak belur Pak, di bawah berdarah-darah. Saya tidak mau seperti lagi seperti 2014. Kita harus menang. Kita didahului dia. Kita harus perjuangkan. Saya tidak mau seperti 2014 hanya diam. Tapi saya minta diperjuangkan ini dengan sangat untuk kemenangan Prabowo. Ada pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya saya juga yaitu kecurangan, masalah kecurangan. Baik. Kurang lebih sama ya dengan sebelumnya. Beli karung di pasar bawah, cakep. Kaki tersandung, rasanya tersayang. Bung Rocky Gerung memanglah hebat. Sampai hatiku selalu teringat. Pertanyaan. Bung Rocky. Oh iya, lupa. Saya Ibu Ani dari Surabaya. Saya Ibu Ani dari Surabaya. Oke. Bung Rocky, dari awal Anda banyak sekali
Bung Rocky hingga sampai berani mengkritisi pemerintah bisa-bisa yang penuh dengan resiko. Dia bukan tim sukses, tapi dia bisa mensukseskan akal pikiran dengan kritik itu tradisi akademik dan biasa aja. Jadi kalau nggak mau berkritik itu saya gelisah kalau nggak mengkritik orang. Tapi saya selalu kritik kebijakan, saya tidak mengkritik pribadi seseorang. Jadi kebijakan publik itu dasarnya adalah apa yang ditampilkan di media. Kalau Pak Presiden misalnya bilang, kenapa sih mempersoalkan gendong anak, gendong cucu atau potong rambut di bawah pohon? Saya nggak mempersoalkan itu. Saya mempersoalkan kan di situ ada kamera istana. Ngapain ada kamera istana di orang yang dipotong rambut? Kan artinya pameran kan. Setiap pameran pasti rawan kritik publik. Karena pencitraan maka kita kasih kritik. Kalau yang potong rambut Pak Jokowi yang bukan presiden, nah nggak ada soal kan. Tapi justru karena pada beliau tergantung seluruh kebijakan publik, nasib saya ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan hari ini. Kan itu saya mesti antisipasi. Akalnya cukup nggak untuk saya ketahui bahwa saya tidak akan dirugikan oleh kebijakan publik. Jadi kritik adalah terhadap kebijakan publik. Itu pentingnya kepala negara harus kepalanya minimal ada isinya itu standarnya begitu. Kepala negara ya. Saya senang dengan penampilan Pak Jokowi yang sederhana, tapi itu hanya untuk dia sebagai kepala keluarga, bukan sebagai kepala negara. Sering saya katakan itu. Dan orang nggak bisa bedain itu. Padahal itu hal yang sangat biasa dalam kehidupan kita, bahwa penampilan publik seseorang, setiap orang yang menjadi figur publik pada tubuhnya tergantung kebijakan publik. Supaya kebijakan itu adil, kita kasih kritik. Ya, jadi nggak ada yang personal antara saya dan tokoh-tokoh di pemerintahan. Yang saya persoalkan adalah kebijakan beliau-beliau itu. Kalau kebijakan udah nggak dungu ya udah saya nggak kritik lagi kan. Jadi kalau ada orang yang larang saya untuk bicara, jangan ngomong tentang dungu dong. Loh, saya cuma menggambarkan keadaan mereka. Kalau keadaannya udah berubah ya kata dungu dengan sendirinya hilang. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, saya mau bicara dua hal. Satu Rocky Gerung, yang kedua kecurangan. Saya masuk UI tahun 87 dan sebagai mahasiswa baru, saya waktu itu mulai belanja ilmu. Itu bukan hanya di kelas, tapi juga datang ke tempat-tempat diskusi. Saya mau cerita bahwa, tidak usah cerita, bersaksi saja bahwa pada waktu itu saya temukan orang bernama Rocky Gerung itu. Jadi tahun 87-88 itu sudah beredar di kampus, jadi pembicara di mana-mana. Dan saya datang sebagai peserta diskusi. Yang saya tahu dia nggak berubah sampai sekarang. Umurnya udah 60, tapi beda 8 tahun, beda 8 angkatan. Ini kakak kelas saya 8 angkatan. Kalau di tradisi di kampung saya harus cium tangan. Kalau di kampung saya, untungnya bukan. Jadi Rocky Gerung ya dari dulu seperti ini. Kalau mungkin orang melihat episode yang sekarang aja, kok ada orang namanya Rocky Gerung ngomong kayak begitu. Salah satu kelebihan Rocky dari dulu adalah apa yang dia mau katakan biasanya sama dengan yang dia maksudkan. Kalau kita punya maksud, kadang-kadang bukan itu yang dikatakan. Nah, pada Rocky itu jarang saya temukan begitu, bahkan hampir tidak pernah. Karena itu kadang-kadang nggak menyenangkan buat orang. Kata dulu dari Rocky itu sudah saya dengar tahun 80-an. Bukan sekarang, bukan. Tahun 80-an kalau ada diskusi menemukan kedunguan, Rocky itu termasuk orang yang di kampus bilang, dungu sekali pertanyaanmu. Nah itu dari dulu, jadi ya seperti inilah Rocky Gerung. Kita doakan dia sehat, istiqomah di jalan yang dipilihnya, dan doa-doa baik yang lain. Nah terakhir saya tutup dengan kecurangan. Curang itu bisa dari hulu sampai ke hilir. Yang dimaksud hilir itu adalah tanggal 17 April
pemilu dan sesudahnya itu hilir. Yang hulu dari sekarang. Kalau di DPT bermasalah itu hulu namanya, jangan diam. Kalau ketemu IKTP yang bermasalah, jangan diam, persoalkan terus, karena itu potensi kecurangan di hulu. Kampanye yang melanggar aturan seperti tadi Tama garis bawahi berpotensi menjadi sumber kecurangan di hulu. Kuncinya adalah setiap orang harus mewajibkan dirinya menjadi pengawas pemilu. Bawaslu yang terpenting, Bawaslu yang paling efektif melekat pada pemilih. Jangan berharap banyak pada Bawaslu yang dilembagakan, karena setiap lembaga ada bidannya, dan setiap bidan punya kepentingan pada yang dilahirkan. Dan transaksi bisa saja terjadi dalam perjalanan di setiap lembaga tanpa kecuali. Maka untuk membuat itu tidak jadi ganjalan, setiap orang harus mewajibkan dirinya menjadi badan pengawas pemilu. Badannya itu yang jadi pengawas pemilu. Setiap orang adalah pengawas pemilu. Nah, yang penting sekarang kemudian bagaimana dihilir. Jaga TPS itu jangan hanya jadi pidato. Jaga TPS itu kegiatan konkret. Jaga TPS itu terdiri dari 2 fase. Fase sampai jam 12 dan fase setelah jam 12. Sampai jam 12 genting, tapi lebih genting lagi mulai dari jam 12. Sampai dengan jam 12, setiap orang harus menjadi saksi TPS. Kan kita seringkali terbatasi, tersandera oleh ada saksi dalam, ada saksi luar, titik. Nggak betul konsep itu. Setiap pemilih yang datang ke TPS harus jadi saksi. Tidak ada undang-undang yang melarang pemilih menjadi saksi. Apa itu saksi? Mengawasi seluruh proses di TPS dan mengatakan sesuatu ketika undang-undang dilanggar. Dia tidak tanda tangan di berita acara, benar, tapi dia punya hak konstitusional untuk mengatakan ketika ada pelanggaran. Itu yang penting. Jadi isi kepala kita harus kita ubah. Kan sudah ada saksi dalam, sudah ada saksi luar. Seolah-olah setiap orang tidak perlu jadi saksi. Salah. Setiap orang setelah jadi Bawaslu harus jadi saksi TPS. Paling tidak sebagai kesimpulan yang singkat saja tadi, bagi mereka yang berkontestasi yang ikut dalam pemilu yang akan datang ini, bagaimana caranya untuk menjadi marketer sejati, bukan hanya pihak yang menjual atau sekedar seller, juga menjadi pekerja, pengawas yang terus mengawal sampai akhir, ikhtiar untuk memperjuangkan apa yang disuarakan oleh rakyat. Jadi cari tahu pertanyaan mereka, sediakan jawabannya, penuhi tuntutannya, jualah, pasarkan apa yang memang dibutuhkan. Ini bukan hanya tugas partai, bukan hanya tugas caleg atau tokoh berpengaruh, tapi pada akhirnya ini adalah tugas semua kita warga negara Indonesia untuk memenangkan bukan hanya diri sendiri apabila itu caleg, bukan hanya partai-partai apapun itu, terutama juga di sini ada Partai Amanat Nasional. Di atas semua itu tugas kita semua adalah memenangkan Indonesia. Terima kasih banyak untuk FSM Pulau Fata, untuk abang kita Roke Gerung yang akan sebentar lagi terbang kembali ke Jakarta. Sehat selalu. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir. Dimudahkan segala urusannya.